Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pak Wisri Utami dari Polsat STIS kelas 1 ST8 NIM 2120111302. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video ini pula akan dibahas mengenai salah satu metode pengurutan, yaitu metode cell sort. Oke, kita mulai saja. Nah, pada video ini nanti akan ada 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua ada algoritma dari cell sort, kemudian ada insertion visual cell sort, dan nanti yang keempat itu ada program Pascal-nya. Kemudian kita buka dulu nih pendahuluan. Jadi, sebelumnya kita harus tahu nih apa definisi dari cell sort itu sendiri. Jadi, cell sort itu dulu itu dikembangkan oleh Donald L. Sells pada tahun 1959. Nah, cell sort ini merupakan metode perbaikan dari insertion sort, di mana mengurangi sebagian yang digunakan untuk mengurutkan data. Karena itulah, metode ini sering disebut dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment sort. Kemudian ada istilah yang namanya increment value, kita cek yuk. Nah, jadi di cell sort ini ada jarak. Nah, jarak yang dipakai itu didasarkan pada increment value atau sequence number K. K itu. Misalnya nih, sequence number yang dipakai itu 531. Tetapi ya, di sini tidak ada pembuktian nih bahwa bilangan-bilangan tersebut merupakan sequence number terbaik. Nah, pada setiap sublistnya itu berisi setiap elemen kekak dari kumpulan elemen yang asli. Contohnya, misalkan kita ambil K-nya 5, maka sublistnya itu S1, S6, S11, di mana indeksnya itu selisihnya 5 antara indeks 1 dengan yang lainnya. Maka S1, S6, S11 akan dibandingkan nanti dan diurutkan. Untuk pengurutannya, pada cell sort ini menggunakan metode insertion sort. Kemudian juga jika K-nya 3, maka sublistnya S1, S4, S7 dengan selisih indeksnya itu 3. Oke, lanjut kita lihat kompleksitasnya ya. Nah, menurut Atrinawati menjelaskan, cell sort adalah algoritma dengan kompleksitas algoritma O(n)². Dan ini tuh yang paling efisien dibandingkan algoritma-algoritma lain dengan kompleksitas algoritma yang sama. Nah, algoritma cell sort 2 kali lebih cepat dibandingkan algoritma pengurutan dengan penyisipan atau dibandingkan dengan si insertion sort itu tadi ya. Oke, ini untuk pendahuluan. Kita balik ke menu utama, kita akan bahas algoritmanya. Nah, jadi algoritmanya ini nanti akan dibahas cara kerjanya, sama ada contohnya. Kita lihat dulu nih cara kerjanya gimana, cara kerja dari cell sort. Nah, untuk cara kerjanya ini, yaitu dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lainnya yang memiliki jarak tertentu, sehingga membentuk sebuah sublist. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Nah, dalam setiap langkah itu, kita itu terus mengurangi K-nya itu, sampai kita mencapai langkah terakhir ketika K adalah 1. Nah, dalam pengurutan cell sort terakhir itu, ketika K sama dengan 1, itu mirip atau bahkan seperti insertion sort. Jadi sama gitu ketika K-nya 1. Nah, kemudian kita langsung aja ya lihat contohnya ya. Nah, di sini ada data jumlahnya 11. Ada data jumlahnya 11, yaitu ada 56, 72, 23, 98, 18, 1, 43, 8, 32, 76, sama 10. Nah, di sini kita tentukan dulu nih mau sequence numbernya berapa. Kita ambil K-nya berapa. Kalau di sini kita menggunakan cara dengan membagi jumlah data dengan 2, dibagi 2. Jadi 11 div 2. Berapa hasilnya? 5 kan? Nah, sedangkan untuk K2 atau jarak yang kedua itu menggunakan K1. Dari K1 tadi dibagi 2 sama dengan 2, dan K3 2 div 2 sama dengan 1. Nah, ketika K-nya 5 nih, jadi sublistnya itu kan S1, S6, S11. Karena hanya sampai 11, kita berarti cukup sampai 11. S2, S7, S3, S8, S4, S9, S5, sampai 10. Nanti ini masing-masing dibandingkan menggunakan insertion sort. Begitu juga dengan K-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 1. Bisa dilihat di sini sublistnya ya. Dan di sini untuk contohnya ada data dengan berjumlah 11 seperti yang tadi pada sebelumnya. Oke. Nah, di sini yang pertama kan kita menggunakan jarak sama dengan 5. Nah, dengan jarak 5 itu berarti yang akan kita bandingkan yaitu 56, 1, dan 10. Maka hasilnya apabila diurutkan menggunakan insertion sort akan menjadi seperti ini. 1, 10, 56. Begitu juga dengan elemen 72 dan 43 ini akan ditukarkan. Kemudian 23 dan 8, 98 dan 32, dan 18 dan 76. Seperti ini. Kemudian 5 div
2 sama dengan 2, berarti sekarang jaraknya 2. Nah, sekarang berarti yang dibandingkan adalah 1, 8, 18, 72, 9, 8, 5, 6. Dan jika diurutkan, hasilnya akan seperti ini. Nah, gini. Kemudian, begitu juga dengan elemen yang lain, akan menjadi seperti ini. Kemudian, 2 div 2 berapa? 1 kan? Nah, di akhir ini dia akan seperti intersection short, jadi mirip gitu, bahkan sama. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu utama dan kita ke insertion versus cell sort. Nah, untuk di sini itu cell sort hampir sama dengan insertion sort. Yang membedakan antara cell sort dengan insertion sort adalah jumlah perbandingan elemen. Nah, ini ketika cell sort itu dia mengambil beberapa elemen dengan jarak tertentu, sedangkan insertion sort tidak. Makanya kalau buat cell sort ini cocok untuk data yang lumayan banyak karena dia lebih efisien. Nah, di sini juga algoritma cell sort lebih baik daripada insertion sort. Kenapa? Karena seperti di contoh ini, ketika kita mengurutkan elemen-elemen dengan jarak tertentu, sebenarnya itu kita telah membantu meletakkan elemen tersebut lebih dekat dengan pola yang seharusnya. Ketika mengurutkan dengan K sama dengan 5, data yang nilainya itu lebih kecil akan ada di letaknya sebelah kiri atau di awal, sedangkan yang terbesar itu berada di akhir. Seperti itu. Kemudian di sini ada pembandingan running time antara kedua metode tersebut. Nah, terlihat bahwa cell sort ini running time-nya itu lebih rendah daripada insertion sort, jadi lebih singkat. Oke, kita balik ke menu utama. Dan kemudian di Pascal. Nah, di Pascal ini nanti ada prosedur insertion sort sama cell sort ini. Nah, dia ini membutuhkan insertion sort. Jadi di cell ini menggunakan I sama dengan N, I-nya nanti lebih dari 1, dengan I-nya itu I div 2. Nah, nanti J-nya ini 1 sampai I. Nah, nanti insertion sort N, I, C, C. Nanti kan N ini di sini jadi tetap N, I nanti di sini sebagai awal, I sebagai jarak, dan C ini tekan jadi A nanti itu. Ini dia akan diproses ini seperti biasa pada proses insertion sort. Nah, kemudian ini ada program Pascal-nya. Nah, sekarang kita coba aja langsung di Pascal, oke? Kita deklarasikan tipe ARR itu array. Nah, data ini bertipe array, build jumlah data step itu integer, dan build integer untuk pilihan nanti. Dan di sini ada prosedur input data dan tampil data. Dan di sini ada insertion cell seperti yang tadi di materi ya. Di sini ada juga cell, dan ini adalah program utamanya. Sekarang kita langsung coba saja. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada koreksi atau tambahan tentang materi, silahkan di-drop di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.